Kita akan membahas kedisiplinan. Boy, mana dia? Lihat di depan, perhatikan. Nanti ada dua pertanyaan saja. Ingat ya, ada dua pertanyaan gue. Berarti ada 2 orang menang. Kalau 2 orang pada bisa jawab dan Pak. Dan Pak, ada persoalan lain. Nah, perhatikan ke depan. Dengarkan itu membahas pentingnya kedisiplinan. Kalian tahu enggak kenapa Ibu mengangkat pentingnya kedisiplinan bagi kalian? Karena Mendirikan apa? Mendiri. Ayo. Membuat kita. Kenapa Ibu mengangkat pentingnya kedisiplinan? Yang lain? Karena mereka kurang disiplin. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu kedisiplinan dalam segala hal? Mendirikan siswa. Mendirikan siswa, maksudnya mendirikan. Lagi. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Pentingnya kedisiplinan. Hidup disiplin. Hidup disiplin. Nah, hidup disiplin ini sangat penting bagi kalian. Rasya, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, hidup disiplin ini sangat penting bagi kalian. Hidup disiplin ini harus ditanamkan di pendidikan karakter kalian. Disiplin ini secara sederhana sebagai sikap patuh dan bertanggung jawab atas kedisiplinan kalian. Ingat, apa yang Ibu bicarakan yang penting kalian boleh tulis. Itulah nanti jadi bahan pertanyaan. Ibu lagi, ayo. Kalau ada yang tanya Ibu, silakan keluar. Ketika panggil menjawab. Ibu ulangi lagi, pentingnya kedisiplinan ini, hidup disiplin ini harus ditanamkan di dalam kehidupan pendidikan karakter. Karena apa? Disiplin ini secara sederhana sebagai sikap patuh dan bertanggung jawab atas kedisiplinan kehidupan kalian sehari-hari. Perhatikan ke depan, tolong. Nah, hidup disiplin ini harus dipupuk. Nah, hidup disiplin ini sebenarnya banyak sekali memiliki manfaatnya, terutama untuk meningkatkan atau manage waktu yang efisien dan efektif, atau manage waktu yang baik. Produktivitas kalian meningkat, motivasi diri, serta membuat kalian di lingkungan kalian nyaman. Nah, hidup disiplin ini didefinisikan sebagai kepatuhan seseorang terhadap peraturan
kedisiplinan ini adalah untuk meningkatkan atau kepatuhan atau tata tertib di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa pentingnya kedisiplinan. Pertama yaitu MKB. Apa MKB? Ada beberapa pentingnya kedisiplinan. MKB ini adalah menata kehidupan bersama. Menata kehidupan bersama bukan berarti kalian berpasangan menata rumah tangga, membina rumah tangga yang baik, bukan. Tetapi menata kehidupan bersama ini dalam konteks kedisiplinan. Nah, kita sebagai makhluk sosial, makhluk hidup, memiliki karakter, memiliki watak, memiliki tingkah laku, dan memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan orang lain. Betul tidak mereka? Harus membutuhkan orang lain. Nah, seperti kok. Membutuhkan nih kok. Coba. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup memerlukan atau membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, nah, kedisiplinan inilah membantu kita untuk mengubah seseorang dalam mentaati peraturan yang berlaku di kehidupan sehari-harinya, atau untuk membantu seseorang hidup bermasyarakat yang lebih baik lagi di kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua yaitu membangun kepribadian. Membangun kepribadian. Nah, dengan kita membangun kepribadian ini merupakan salah satu alasan kenapa pentingnya kedisiplinan. Karena kepribadian ini diawali dengan ini. Kalau kita mau kepribadian yang lebih baik, positif, maka kedisiplinan kita harus diubah. Ya Bu, menata. Ini menata kehidupan bersama dan ini membangun kepribadian. Nah, dengan kita membangun kepribadian ini harus melalui kedisiplinan. Dengan kedisiplinan kita sudah baik, maka membangun kepribadian atau karakter, tingkah laku dan lain-lain sebagainya akan teratur. Dengan kita meningkatkan kedisiplinan ini. Yang ketiga adalah melatih kedisiplinan. Nah, pentingnya kedisiplinan ini melatih untuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Dengan cara berpikir kita negatif diubah menjadi positif. Maka dari itu, pentingnya kedisiplinan ini akan membangun kepribadian karakter kita. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, dengan kita meningkatkan kedisiplinan kita sudah baik dengan melalui menata kehidupan bersama, ini membangun kepribadian, melatih kepribadian. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Kenapa menciptakan lingkungan yang kondusif? Nah, ketika kita hidup sudah disiplin menurut kita, maka di lingkungan kita sekitar atau di lingkungan sehari-hari kita akan lebih baik lagi melalui kedisiplinan tersebut. Paham? Lulus apa kau? Lulus surat cinta. Yang lainnya, paham nggak tentang kedisiplinan? Ibu jelaskan sekali lagi. Kedisiplinan itu dapat
kalian berdua. Kedisiplinan ini penting di dalam kehidupan kalian sehari-hari yang apapun itu. Dengan kita hidup disiplin, maka yang lainnya akan mengikuti penyesuaian disiplin. Disiplin ini sama saja seperti teratur. Hidup kita akan teratur dari segi apapun itu. Maka dari itu pentingnya disiplin. Yang dulunya kurang disiplin, sekarang berubah menjadi disiplin. Yang dulunya berpikir negatif, berubah menjadi positif. Ingat, terapkan 4 hal ini. Yang ini apa? Menata kehidupan bersama. Ya, menata kehidupan bersama. 2. Menciptakan Kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Keempat, menciptakan lingkungan konsumsi. Bukan menciptakan lingkungan konsumsi. Kondusif. Tahu arti kondusif? Kondusif ini sama saja teratur. Jika kalian sudah menerapkan kedisiplinan ini, maka keempat hal ini di dalam kehidupan sehari-hari kalian akan kondusif, akan teratur. Ingat, kedisiplinan ini bukan saja secara pakaian, bukan, tetapi dalam segala hal. Kalau kalian mau kedisiplinan kalian meningkat, buatlah jadwal atau schedule kalian sehari-hari. Misalnya, Ilu jam sekian akan menghadiri acara itu. Ilu jam sekian harus sekolah. Ilu jam sekian Ilu harus makan. Ilu jam sekian Ilu harus sholat. Nah, kedisiplinan ini harus membuat jadwal atau schedule yang baik menurut kalian. Kedisiplinan ini adalah membagi waktu agar keempat hal ini tercapai. Menjadi kondusif atau teratur. Ingat, kalau kalian mau sukses, kunci pertama adalah kedisiplinan. Kalau kalian sudah disiplin, dalam segi kehidupan kalian sehari-hari bakal teratur. Apapun kegiatan kalian teratur, itu akan berjalan dengan yang baik, akan berjalan baik, akan berjalan dengan lancar. Dengan mengerti ini, maka dari itu mulai sekarang berubahlah menjadi hidup yang disiplin. Kalau kalian mau bahagia, kalau kalian mau teratur, dari segi apapun itu, kalian harus menerapkan kedisiplinan kalian. Ingat, kedisiplinan ini adalah patuh terhadap peraturan atau tertib yang ada. Maksudnya di sini, misalnya kalian tata tertib atau peraturan di sekolah, apa? Peraturan di sekolah. Tidak membolos, piket, berpakaian rapi. Itu merupakan salah satu ciri kedisiplinan. Dengan kalian datang tidak telat, itu merupakan kedisiplinan. Dengan jadwal kalian teratur, maka menata kehidupan bersama ini akan berjalan dengan efektif. Paham Rekal? Paham tentang kedisiplinan? Yang lain paham? Paham Rasya? Paham? Coba Ibu tanya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa Ibu mengangkat pentingnya kedisiplinan. 4 ini. Coba Anda sebutkan.
kehidupanmu. Ingat ya, menata ini sama saja mengatur. Kedua, MK. Jangan kau sebut mahkamah ya. Ayo. Ayo. Kalau kalian memperhatikan, kalau kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, kalian akan tahu. Ayo. Nah, itulah salah satu ciri hidup seseorang kurang disiplin. Kenapa Ibu menyebutkan seperti itu? Ketika guru menjelaskan, kalian malah Ibu sendiri seharusnya ketika guru menjelaskan, kalian duduk siap, diam, memperhatikan, mendengarkan, masuk ke dalam otak, lalu merespon apa yang kata guru. Paham rasa? Nah, itu adalah salah satu dampak dari kurangnya kedisiplinan. Yang lain, yang belakang, apa kedisiplinan? Ayo, dia hidup disiplin itu apa? Nah, dua orang itu salah satu ciri hidupnya kurang disiplin. Kalau orang disiplin itu ya nak, apa yang dikatakan guru, yang dijelaskan guru itu yang penting ditulis. Itu merupakan catatan yang paling efektif. Paham tak? Tentang kedisiplinan. Mereka apa kedisiplinan itu? Nah, itu salah satu juga ciri hidupnya kurang disiplin. Makanya hidup disiplin itu harus dirubah. Harus dirubah. Kebiasaan kalian itu harus dirubah. Dengan kalian belum terbiasa akan terbiasa dengan kedisiplinan ini. Kalau kalian mau disiplin, kalau kalian mempunyai jadwal yang baik, paham tak Octavio? Jangan ketawa terus ketika orang menjelaskan. Ditanya orang tahu. Aryo kemarin hari Senin orang upacara dia telah. Itu salah satu apa? Bukan disiplin. Kurang ajar. Bukan disiplin. Kurangnya kedisiplinan. Maka dari itu Aryo, buat jadwal kau. Jadwal kau misalnya berangkat sekolah harus jam 6.30 tiba di sekolah. Nah, jam mana kau bawa jam 6.30 itu harus di sekolah. Nah, dengan mengatur jam ini, dengan mengatur waktu ini, merupakan salah satu kedisiplinan. Ingatlah, menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, dan menciptakan lingkungan kondusif ini haruslah dengan menurut kalian. Kalian harus membagi waktu kegiatan kalian sehari-hari agar kalian bisa dikatakan hidup kedisiplinan. Apa kedisiplinan? Nah, ini salah satunya. Yang memperhatikan tapi tidak mendengarkan. Kurang kedisiplinan. Kedisiplinan itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kau mau hidup bahagia, kalau kau mau hidup teratur, maka tingkatkan kedisiplinan kau. Ibu ulangi lagi. Kedisiplinan itu dapat didefinisikan sebagai peraturan. Ya, dan bertanggung jawab atas tata tertib. Oke? Pertanyaan, perhatikan. Pertanyaan pertama.
Semuanya tutup buku. Ingat, kunci kedisiplinan itu memperhatikan. Semuanya tutup buku. Tutup buku. Belajar gitu, berlatih gitu. Berlatih untuk menyampaikan pendapat. Ibu tanya tentang kedisiplinan. Apa? Apa dampak kalian? Apa dampak jika kalian tidak disiplin, mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di kehidupan sehari-hari? Ingat, kata ibu, kunci percaya diri itu adalah tampil berani, anjungkan tangan, langsung. Ayo. Apa dampak nih ketika Anda tidak mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku? Hidup jadi tidak teratur. Hidup jadi tidak teratur. Oke, pertama. Ayo, sebutkan. Hidup tidak teratur. Teratur, pertama. Kedua. Malas mengerjakan apapun. Tidak tahu. Diam dong. Ayo. Sebutkan satu lagi. Tidak makan seharian. Sama saja. Apa? Ada yang bisa bantu? Satu orang. Satu orang yang bisa bantu berdiri. Jadi kita rangkum menjadi satu pertanyaan. Lihat ke depan. Maju. Yo. Lana. Okta. Aku tadi paling berisik. Okta. Aryo. Yang belakang, Jojo. Adrin. Ayo, ada yang bisa bantu kawannya? Ya kan, bisanya kedisiplinan. Sama saja, hidup tidak teratur. Ya, malas dalam hal apapun. Yang terpenting tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kalau kalian mau hidup disiplin, kalian berani ambil resiko. Kalian berani keluar dari zona nyaman. Dengan hal kebiasaan kalian tidak hidup disiplin, keluar dari menjadi hidup disiplin sehari-hari, diikuti terus, maka menjadi terbiasa dan kebiasaan. Satu orang. Satu orang lagi. Ayo yang lain. Ayo, berani mengungkapkan pendapatnya. Ayo, kakak. Itu sama saja seperti itu. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Apa lagi? Satu lagi. Itu menjadi tidak tahu. Takut saja. Hah? Kurang disiplin.
Bilang, Pak. Nah, kunci pertama adalah keluar dari zona nyaman kalian. Menjadi hal negatif keluar dari positif. Sudah, satu pertanyaan saja dulu. Sudah, selamat istirahat. Terima kasih Ibu. Nah, Hah?